Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Tentu anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya. Nah, kita akan belajar masih pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan hari ini kita mulai masuk pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran pertama ya. Dengan muatan pelajaran adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Perhatikan ini gambar beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Kita selalu melakukan aktivitas ini: berjalan, berlari, bermain bola, bersepeda, menulis, makan, atau minum. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa saja alat gerak manusia? Nah, alat gerak manusia ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, perhatikan gambar sebelah kanan. Yang terbungkus berwarna merah itu adalah otot. Sedangkan di sebelahnya adalah gambar tulang. Nah, biasanya tulang ini dibungkus oleh otot. Dengan demikian, ketika otot bergerak, maka tulang pun ikut bergerak. Itu sebabnya otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak sendiri. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, coba perhatikan, ini ada gambar 2 aktivitas. Yang pertama, ini seorang anak sedang bersepeda, sedangkan gambar berikutnya adalah seorang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Menurut anak-anak, aktivitas manakah yang menyehatkan? Ya, tentu bersepeda. Mengapa? Karena ketika bersepeda, maka tangan dan kaki kita selalu bergerak. Sedangkan dibandingkan dengan mengendarai sepeda motor, maka ketika mengayuh sepeda lebih banyak gerakan tubuh yang kita lakukan, terutama kaki dan tangan. Nah, anak-anak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Nah, ada 2 cara menjaga kesehatan otot dan tulang, yaitu yang pertama berolahraga dan yang kedua mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Apa saja makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot? Ya, susu. Anak-anak, siapa yang tidak suka minum susu? Kalau ada, mulai hari ini harus membiasakan untuk minum susu. Mengapa? Karena susu mengandung nutrisi yang berguna untuk kesehatan tulang dan otot. Makanan yang kedua yang berguna untuk menyehatkan tulang dan otot adalah daging. Kemudian, sayuran juga sangat berguna untuk kesehatan tulang dan otot. Jadi anak-anak harus makan berbagai jenis sayuran. Kemudian contoh makanan yang baik untuk tulang dan otot yang berikut adalah telur. Nah, itu beberapa contoh makanan yang baik untuk kesehatan tulang dan otot. Nah,
Mari kita ulas sedikit tentang ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf atau teks. Bagaimana sih caranya menentukan ide pokok? Ada 3 cara ya. Yang pertama, baca dulu teks secara keseluruhan. Jadi semua kalimat dalam paragraf atau teks itu harus dibaca semuanya. Kemudian cari kalimat pokok atau kalimat utama dari teks tersebut. Dan selanjutnya, tentukan inti dari kalimat pokok atau kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut. Jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Selamat pagi anak-anak, Tuhan berkati kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.